Welcome back to my channel. Selamat datang lagi di channel Mirala Fonda. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal SBMPTN tahun 2018 untuk bidang kimia. Di video kali ini topiknya itu adalah reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, di video kali ini juga karena saya mencari soalnya itu ada 2 soal. Jadi pembahasan di video ini adalah menyangkut 2 soal tersebut dan pembahasannya menurut saya ya. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita lihat saja soalnya. Oke, ini soalnya berbunyi berikut ini adalah data potensial reduksi standar atau E0 untuk beberapa kation. Ada CO, ada CR, ada CU, dan PB dengan nilai potensial reduksi standarnya masing-masing. Nah, di situ ditanya sel fota yang memiliki potensial sel paling besar adalah, paling besar berarti paling positif dan paling besar begitu ya. Jadi kalau negatif dan angkanya besar di belakang negatif berarti tidak bisa ya. Nah, karena di sini ada 5 option dan 5-5-nya itu harus kita cari pengurangannya ya, berarti kita harus menghitung masing-masing option. Oke, mari kita lanjut ke jawabannya. Oke, hal pertama yang harus kita pahami dulu sebelum menyelesaikan soal ini bahwa atau konsep dasarnya dalam elektrokimia yaitu E0 sel itu sama dengan potensial reduksi standar dari spesies yang mengalami reduksi dikurangi dengan potensial reduksi standar spesies yang mengalami oksidasi. Atau E0 sel itu sama dengan E0 sel sama dengan potensial reduksi standar dari si katoda dikurang potensial reduksi standar dari anoda gitu ya. Jadi E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi karena di katoda mengalami reduksi, di anoda mengalami oksidasi. Oke, selanjutnya konsep dasar ini digunakan untuk kita menelaah dari si optionnya gitu ya. Nah, per option jadi A-nya kita bikin sampai E gitu ya. Jadi telah per option dari A sampai dengan option E. Oke, kita mulai dengan option A. Di situ ditulis notasi selnya itu ditulis CU garis CU2 plus garis 2 PB2 plus garis 1 PB. Oke, jadi A0 selnya sama dengan potensial reduksi standar dari si PB karena PB mengalami reduksi dari notasi tersebut dikurangi potensial reduksi standar CU. Nilai potensial reduksi standar itu yang sudah diketahui tidak perlu dibalik ya, jadi tetap tidak perlu dibalik. Artinya kalau dia berperan di situ mengalami oksidasi, potensial reduksi standarnya tetap tidak usah dibalikkan lagi nilai plus minusnya gitu ya. Jadi itu yang konsep yang dasar yang harus diketahui. Kemudian kita tinggal memasukkan angkanya saja di situ. N0 selnya atau potensial reduksi standar dari si PB itu adalah minus 0,13 ya volt. Kemudian potensial reduksi standar dari soal itu terlihat bahwa N0 selnya CU, mohon maaf, itu 0,34. Jadi tinggal kita tulis di sini N0 selnya sama dengan minus 0,133. Nanti voltnya taruh di belakang aja karena sama satuan ya.
dikurangi 0,34. Nah, nilainya positif ya, dikurang ya tetap gitulah volt. Jadi sama dengan nilainya itu sekitar minus 0,47 ya. Ya 47 volt. Nah, ya minus 0,47 volt. Oke, kita lanjut yang B ya. Yang B itu CO dengan CR ya. Jadi yang mengalami reduksi itu CR, yang mengalami oksidasi CO. Kita tulis dulu notasi selnya. Oke, di situ CO garis 1 CO2 plus garis 2 CR3 plus garis 1 CR. Oke. Jadi nol selnya itu sama dengan potensial reduksi standar dari CR dikurangi dengan potensial reduksi standar dari CO. Karena di situ dari notasi sel sebelah kanan itu yang mengalami reduksi, sebelah kiri yang mengalami oksidasi. Itu ya, biar lebih mudah memahaminya. Jadi nilainya itu sama dengan N0 sel sama dengan minus 0,74 dikurangi kurang 0,28 volt. Dapatnya itu sekitar minus 0,3 0,2 0,46 volt. Masih minus ya nilainya. Yang C itu CR garis 1 CR3 plus ya, CR mengalami oksidasi menjadi CR3 dan CU mengalami reduksi menjadi CU0. Oke. Isi CR garis 1 CR3 plus garis 2 CU2 plus CU garis 1 CU. Oke, berarti N0 selnya itu sama dengan potensial reduksi standar dari CU dikurang potensial reduksi standar dari CR. Mohon maaf ya, di situ harus ada tanda 0 di atas, artinya standar ya. Semua dalam keadaan standar. Mungkin saya lupa nulis juga di situ. Ini nilainya itu minus 0,3 minus 0,34, sorry itu bukan 3V tapi 34 dikurang-kurang 0,74 volt. Jadi nilainya positif ya. 1,0 itu 4 sorry 1,08 volt. Oke, ini udah dapet yang plus ya, 1 di C. Kemudian yang di D itu si notasi selnya itu CU garis 1 CU2 plus garis 2 CR3 plus garis 1 CR. Nah, di situ N0 selnya itu N0 dari si CR3 dikurangi N0 selnya N0 sel lagi. N0 dari si CU. Jadi itu kayaknya kebalikan dari reaksi sebelumnya lah. Kayaknya. Minus 0,74 dikurang minus dikurang
0,34. Jadi hasilnya minus dari yang reaksi C. Dapatnya sekitar minus 1,08 volt. Oke, yang E itu PB oksidasi menjadi Pb2+ dan Cr3+ reduksi menjadi Cr. Enol selnya itu potensi reduksi standar dari Cr dikurangi potensi reduksi standar dari Pb ya. Jadi minus 0,74 kurang 0,13 volt. Dapatnya itu sekitar minus 0,61 volt. Oke, kita udah dapat kelima optionnya. Kita tinggal lihat dulu yang paling besar dan positif. Kalau yang saya lihat itu adalah di option B ya. Oh, salah, bukan B. No, bukan B, tapi C. Plus 1,08. Oke, jadi bukan option B, tapi option C. Nah, sekian untuk soal nomor 1. Oke, untuk nomor ini juga sih kalau ditelaah dari optionnya, itu yang paling mirip itu adalah di reaksi C dan D, dimana cuman kebalikannya saja. Itu artinya apa? Berarti kita harus lebih jeli untuk melihat optionnya. Jeli maksudnya kalau ada yang mirip gitu ya, pasti di situ ada jawabannya. Artinya kan A sama B sama C sama E itu kan beda, yang mirip itu kan C sama D. Jadi kemungkinan jawabannya di situ sih. Cuman ya untuk lebih memastikannya berarti harus dicari dulu untuk setiap option sih kalau menurut saya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, ini soal nomor selanjutnya. Seperti yang dilihat tuh kayaknya mirip lebih ke stoikiometri ya. Tapi mari kita telah dulu. Soalnya berbunyi ion manganat 5 artinya 5 plus 5 gitu ya. Bilangan oksidasinya 5. Itu dapat terdisporoporsinasi sempurna menjadi ion manganat atau plus 6 dan manganat atau plus 4 ya, manganat oksida. Menurut reaksi belum setara berikut, ini adalah reaksinya. Jika 200 ml larutan manganat plus 5 yang tadi ya, ion manganat yang dalam kurung 5 itu artinya plus 5 beloksnya, itu mau konsentrasinya itu 0,5 molaritas bereaksi sempurna. Itu ditanya jumlah milimol elektron yang terlibat adalah, jadi nanya si jumlah molnya kalau dia itu bereaksi sempurna atau ya bereaksi sempurna lah, semuanya dipakai begitulah ya. Ya, jadi dari 5 option kita tidak bisa mengira-ngira, tapi paling kita bisa mengira-ngira ya kalau dari 200 mili sama 0,5 itu antara 100 atau 50 atau 200 enggak. Optionnya gini kan ada 200 dan 0,5. Kalau dia pembagian biasa berarti 400 dong ya. Misalnya 200 bagi 0,5 misalnya, kayak ya tahulah kalau kita kepepet begitu jawabannya kira-kira gitu-gitulah. Tapi kan 400 tidak ada, berarti 200 kita eliminasi. Kemudian kalau misalnya 200 dikali 0,5 pasti 100 dong. Nah, cuma kalau cuman kita fokus 100,
di situ dia bilang bahwa reaksinya itu belum sempurna, berarti kemungkinan ada koefisien di situ. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Mari kita lanjut ke pembahasan. Oke, jadi hal awal ya yang harus dilakukan atau yang dibuat itu adalah kita menulis reaksinya dulu, menulis ulang gitu ya. Jadi reaksinya kan 2 MnO4 3- dalam fasa aqueous ditambah H2O tambah H2O liquid menjadi MnO4 2- aqueous juga ditambah MnO2 solid tambah OH- tambah 2 OH- ya. Oke, jadi reaksi keseluruhannya sebagai berikut. Dan terlihat bahwa ini dalam suasana atau dalam keadaan basah ya, karena ada kehadiran dari OH-. Dan reaksi ini telah disebutkan di soal bahwa dia belum setara. Nah, dari reaksi itu kita bagi menjadi setengah reaksi reduksi, sebelah kiri reduksi ya, dan sebelah kanan oksidasi. Kita bagi dua dulu biar kita mau melihat jumlah elektron yang terlibat tuh berapa sebenarnya dari reaksi tersebut. Nah, di sini MnO4 3- itu sebagai parent atau reaktannya ya. Jadi reaktannya 1, produknya 2 begitu. Kan biasanya kalau kita reaksi redoks, reaktan sama produk beda-beda begitu ya. Misalnya Cu sendiri, Zn sendiri. Kalau ini Mn berubah menjadi dari Mn5 menjadi Mn6 dan Mn5 menjadi Mn4 gitu. Nah, kita pilih-pilih dulu bilangan oksidasinya. Jadi MnO4 3- itu Mn-nya +5, terus MnO4 2- itu Mn-nya +6, jadi terjadi oksidasi di situ. Sedangkan MnO2 itu Mn-nya +4, jadi terjadi reduksi dari Mn+5 menjadi Mn+4 seperti itu ya. Saya udah gambarkan alurnya itu. Jadi saya bisa tulis setengah reaksi reduksinya itu, setengah reaksi redoks yang merupakan reduksi adalah MnO4 3- adalah MnO4 3- ditambah, karena reduksi berarti sebelum tanda panah ya, ditambah elektron menjadi MnO2. Kemudian yang oksidasi itu MnO4 3- tanda panah, dia menjadi MnO4 2- ditambah elektron. Ya, kemudian setengah reaksi tersebut kita jumlahkan. Di sini untuk reduksi dia dari MnO4 3- menjadi MnO2 dan oksidasi MnO4 3- menjadi MnO4 2-. Di sini dia kita jumlahkan ya, tapi sebelum itu kita lihat, sudah terlihat bahwa reaksi ini melibatkan 1 elektron. Kita tulis dulu lah, melibatkan 1 elektron ya. Oke, kita jumlahkan reaksinya.
MnO4 3- ya, saya tulis di sini spesi reaktannya MnO4 3- ditambah elektron menjadi MnO2. Kemudian kita tulis ulang juga MnO4 3- menjadi MnO4 2- ditambah elektron, kemudian jumlahkan, elektronnya hilang, kemudian Mn-nya itu ada 2 ya, MnO4 3- menjadi MnO4 2- tambah MnO2. Nah, dari reaksi ini kemudian kita buat dalam keadaan basah. Nah, basah itu kan kita taruh OH- ya. Di situ kita lihat jumlah O. Kalau di sebelah kanan O-nya ada 6, sebelah kiri O-nya 8. Berarti kekurangan O yang di kanan, berarti kita masukkan OH-nya itu yang di sebelah kanan. Jadi ditambah OH- sebesar, kalau kekurangannya kan cuma 2, jadi saya taruh 2 dulu ya. Itu O-nya ada 6 tambah 2 8 ya. Berarti O di kanan sudah 8, O yang di kiri juga 8, seperti itu. Kemudian jumlah Mn-nya sama, Mn di kiri itu 2, di kanan 2. Cuma karena kita taruh OH- di kanan, berarti ada kekurangan H di kiri. Berarti saya tambahkan H2O. Nah, O-nya itu jadi 9 di sebelah kiri. Di kanan masih 8. Jadi saya setarakan lagi nambah jadi 2H2O, lalu OH- diganti menjadi 4. Jadi di situ jumlah H-nya sudah 4, di kiri kanannya 4. Kemudian Mn sudah 2 di kiri kanan, O-nya sudah 10 di kiri, di kanan juga 10. Oke, jadi sudah setara ya. Jadi ini adalah reaksi setaranya. Dia melibatkan 4 OH-, 2H2O, 2 MnO4 3- dan MnO4 dan MnO2 itu MnO4 2- itu masing-masing koefisiennya 1. Nah, karena melibatkan 1 elektron, maka mol dari si spesi tersebut atau mol tergantung dari koefisien masing-masing ya. Jadi hanya terlihat dari koefisien. Ya, kemudian kita tulis reaksinya kali ya. 2 MnO4 3- tambah 2H2O menjadi, kita tulis reaksi setaranya ulang dulu. MnO4 2- tambah MnO2 ditambah 4 OH-. Nah, sudah ya, itu reaksi setaranya. Jadi saya bagi mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Bukan setimbang deh, bereaksi, setimbang. Ya. Oke. Nah, sesuai soal, jadi saya langsung nambahin di situ. Dari soal itu kan dibilang bahwa mol dari si MnO4 3- atau Mn5 ya, dalam kurung 5, jadi diketahui molaritas atau konsentrasi dari Mn plus 5+, jadi MnO4 3- itu atau Mn5 itu sama dengan 0,5 molaritas atau mol per liter. Kemudian volumenya itu 200 ml.
dan ditanya mol jika si MnO42- itu bereaksi secara sempurna berapa gitu yang terpakai. Penyelesaiannya itu kita bikin hubungan molaritas dengan mol, M sama dengan N per V, maka N sama dengan M kali V. Oke, jadi kita tinggal masukkan aja. N sama dengan 0,5 dikali 0,2 ya. Jadi 0,5 itu kan satuannya mol per liter ya. Kita bawa dalam mol dulu lah, nanti baru dikonversi ke milimol. Jadi 0,5 dikali 0,2 dapatnya dari 200 ml dibagi 1000 ml kali 1 liter. Jadi dapatnya 0,2 liter. Nah, disitu saya belum nulis satuan, jadi kita hapus saja sepertinya ya. Jadi kita hapus, jadinya molnya sama dengan 0,5 mol per liter dikali 0,2 liter. Liternya hilang, molnya didapat jadi sekitar 0,5 mol. Ya. N-nya sama dengan 0,1, sorry. 0,1 mol, mohon maaf. Oke, jadi kalau mol dibawa ke milimol dikali 1000, jadi mol dari MnO43- sama dengan 100 milimol. Ya. Oke, untuk volume 200 ml, molnya MnO43- itu sama dengan 100 milimol. Nah, di situ kan untuk mula-mulanya molnya itu 100 milimol ya. Mol. Tadi kan saya sudah singgung untuk keterlibatan satu elektron itu, maka mol bergantung koefisien. Jadi koefisien si MnO43- itu kan 2. Jadi mol bereaksi itu sama dengan mol mula-mula dibagi koefisiennya. Oke. Kayak reaksi pembatas lah, seperti itu ya. Kalau kita belajar reaksi pembatas, berarti 100 milimol dibagi 2 jadi 50 milimol. Jadi yang bisa terpakai dari 100 milimol itu hanya 50 milimol jika reaksi bereaksi secara sempurna. Jadi punyanya si produk MnO42- sama MnO2 juga 50 milimol, maksudnya seperti itu. Ya, jawabannya 50 milimol. Jadi 50 milimol ketika dianggap bereaksi secara sempurna. Jadi sisanya itu 50 milimol juga ketika dia setimbang. Oke, jadi jawaban di optionnya adalah 50 milimol jika sempurna. Di optionnya adalah D. Jawabannya adalah di D, 50 milimol. Oke, itu jawaban dari saya ya. Oke, sekian pembahasan untuk video ini. Jangan lupa like dan share ya untuk video ini jika dirasa bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silakan leave comment dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Thanks for watching.